Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mendapatkan sebuah tantangan dari seorang teman, guru juga. Beliau coba mau tes untuk membuat sebuah soal yang ia buat di Google Formulir. Nah, untuk mengujinya, maka beliau minta saya untuk mengerjakan soal yang beliau buat. Nah, ini kita coba untuk mengerjakan apakah soal-soal yang beliau buat itu bisa dikerjakan mudah levelnya atau sukar. Coba kita masukkan tokennya terlebih dahulu ya. Saya sendiri juga belum tahu apa yang belum tahu isi soalnya seperti apa. Coba kita mengerjakan seperti soal-soal tersebut. Misalnya kita isi nomor absennya nomor 1, kelasnya terserah ya, kelas berapa, kelas 10 IPS mungkin ya. Baik, mari kita coba kerjakan. Nomor 1, Islam mudah diterima dan bahkan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Salah satu prinsip yang dibawa Islam datang ke Indonesia adalah yang mana kira-kira? Salah satu prinsip yang dibawa Islam datang ke Indonesia yaitu perdamaian. Gampang ya. Yang kedua, keruntuhan kerajaan Islam di Jawa menjadi tanda dari akhir periode kejayaan agama Hindu. Agama Islam masuk ke Indonesia diperkirakan pada abad ke berapa? Saya coba abad ke, ini ada pengecohnya sebelum Masehi dan Masehi. Saya coba abad ke 7 barangkali ya. Terus yang berikutnya nomor 3, Islam masuk Indonesia melalui berbagai cara. Berikut yang bukan masuknya Islam ke Indonesia adalah yang bukan. Yang bukan berarti peperangan. Terus yang berikutnya nomor 4, agama Islam masuk dan berkembang pesat setelah kemunduran kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Gerakan dakwah Islam di Pulau Jawa sangat terkenal dilakukan oleh siapa? Wali Songo ya, karena ini di Jawa. Terus berikutnya, agama Hindu dan Buddha merupakan agama yang paling dominan dari abad ke-4 hingga abad ke-14. Ketika Islam datang ke Indonesia, masyarakat dengan cepat memeluk agama Islam. Salah satu alasan Islam lebih cepat diterima adalah apa kira-kira? Kepercayaan tidak sama dengan animisme, tidak mengenal kasta, penyebaran melalui peperangan dalam membangun bersifat politik dilakukan dengan menaklukkan kerajaan besar. Nah, kita cari yang positif ya, yaitu tidak mengenal kasta. Terus berikutnya, pedagang dari Asia yang singgah di Indonesia memiliki tujuan untuk membeli hasil bumi Nusantara. Komoditas perdagangan pada masa awal masuknya Islam di Nusantara antara lain apa kira-kira? Tujuan membeli hasil bumi Nusantara. Bumi Nusantara berarti yang mana? Rempah-rempah, emas, batu bara, rempah-rempah, kain, porselen, rempah-rempah, senjata, kain, rempah, porselen, emas, minyak bumi. Saya coba yang ini ya, saya coba ini ya. Terus berikutnya, Islamisasi di Nusantara membawa perubahan pada corak pemerintahan kerajaan di Nusantara. Perubahan yang dimaksud adalah corak. Kalau corak pemerintahan berarti kira-kira yang mana? Sistem pemerintahan kerajaan di kesultanan. Nah, ini sistem pemerintahan mungkin ya. Berikutnya, saya coba mengerjakan cepat supaya videonya tidak terlalu lama ya. Terus berikutnya, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Berikutnya yang menjadi dasar dari teori tersebut. Kira-kira apa? Berita Cina, berita India, catatan Marco Polo, ditemukan perkampungan Muslim Selat Malaka. Kayaknya saya coba yang ini, batu nisan Fatimah binti Maimun. Islam datang ke Indonesia sehingga membentuk sebuah perkampungan. Perkampungan pedagang Islam dari luar negeri di Indonesia disebut sebagai yang mana? Perkampungan pedagang Islam dari luar negeri. Kampung Muslim, Kauman, Nagari, Pekojan, alun-alun. Kira-kira yang mana ya? Kalau orang-orang Koja berarti orang-orang India. Saya pernah dengar ada kampung Pekojan ya. Coba yang ini ya. Kalau Kauman sebenarnya juga satu istilah yang cukup familiar, tapi saya coba Pekojan. Berikutnya, beberapa faktor yang menjadi penyebab Islam mudah berkembang di Indonesia. Berikut ini yang bukan faktor yang menyebabkan pesatnya perkembangan Islamisasi sejak abad ke-13. Yang bukan faktor yang menyebabkan pesatnya, kira-kira yang mana?
Ajaran Islam berupaya untuk menciptakan kesejahteraan dilakukan secara damai. Islam tidak membedakan kedudukan seorang dalam masyarakat. Islam bersifat terbuka. Wah, ini susah ini. Coba yang opsi yang ini ya. Saluran Islamisasi Indonesia berjalan sangat cepat. Penerima Islam yang paling dahulu kira-kira yang mana? Masyarakat petani, para pedagang, perantara. Ya, saya coba yang ini. Berikutnya, Islam masuk ke Indonesia dan menggunakan pesat hingga akhirnya menggeser dominasi agama Hindu-Buddha. Kesultanan bercorak Islam pertama di Nusantara yang mana kira-kira? Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian berbagai metode dilakukan dalam rangka mengislamkan masyarakat Indonesia. Berikutnya yang paling efektif dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Terlebih dahulu mengislamkan para pedagang perantara, sama kayak di atas tadi. Nah, terus berikutnya, proses penyebaran agama Islam yang signifikan tidak terlepas dari peran pedagang luar yang singgah di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang yang berasal dari mana saja kira-kira? Persia, Gujarat, Cina, Arab, Persia, dan Gujarat. Tidak terlepas dari pedagang luar negeri yang singgah. Kira-kira saya coba yang Arab, Persia, dan Gujarat ya. Terus kemudian Kesultanan Aceh Darussalam mengalami kemajuan dan mengundang perhatian para ahli sejarah pada masa pemerintahan siapa? Aceh Darussalam. Aceh Darussalam, Sultan Tenggono Demak, Iskandar Muda itu Aceh, Sultan Agung itu Mataram, Sultan Hasanuddin Tugua, Ageng ternyata adalah Banten. Berarti jawabannya adalah Iskandar Muda ya. Terus berikutnya, para pedagang Islam pertama kali datang ke Indonesia pada akhir periode Kerajaan Hindu-Buddha Indonesia. Kerajaan yang dimaksud adalah pertama kali datang ke Indonesia pada periode akhir Kerajaan Hindu-Buddha. Kalau periode akhir berarti Majapahit ya. Nah, saya coba Majapahit ya, karena soalnya yang diminta adalah periode akhir Kerajaan Hindu-Buddha. Kalau bukti sejarah pertama kali kan ada yang menyebut Sriwijaya ya, yaitu berita Arab ya. Tapi karena di sini periode akhir Kerajaan Hindu-Buddha, saya coba Majapahit ya. Nanti coba kita benar atau enggak ya. Penyebaran Islam melalui ajaran tasawuf lebih mudah diterima oleh bangsa Indonesia. Ini dikarenakan bagi orang Indonesia yang menganut kepercayaan mempunyai dasar-dasar ketuhanan, dinamisme, animisme, politisme. Saya coba dasar ketuhanan. Nah, terus kemudian masyarakat Indonesia yang ada di daerah pesisir dengan cepat menerima Islam dibanding yang ada di pedalaman. Hal ini disebabkan karena banyak bergaul dengan para pedagang agar bisa mudah dipelajari dan sederhana. Para pedagang membentuk perkampungan, para agama Islam, agama demokratis. Para pedagang hanya bergaul dengan pedagang Islam. Karena di sini yang diminta adalah masyarakat yang di pesisir, maka jawabannya adalah A. Saya coba A ya. Nanti benar atau salah coba kita lihat pembahasannya. Seorang pelaut dari Italia berkunjung dari Samudra Pasai membuat catatan berisi tentang keberadaan ekstensi Samudra Pasai. Nah, ini pelaut ini karena ini dari Italia, saya coba Marco Polo. Terus kemudian berikutnya yang soal berikutnya, pada abad ke-7 Indonesia belum mengenal sistem pembayaran mengenakan uang. Sistem perdagangan pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam di Nusantara masih bercorak kira-kira? Belum menggunakan sistem uang. Berarti benarkah menggunakan sistem barter? Padahal barter itu lebih identik dengan masa praksara. Tapi karena di sini belum menggunakan uang, saya coba abad ke-7 ya. Berarti saya coba menggunakan cara barter. Next. Berapa soal nih? Oh, internetnya sudah selesai ya. Saya sudah periksa dan saya setuju untuk mensubmit. Coba ini kita dapat berapa? Submit ya. Dalam waktu 10 menit. Nah, kita coba view skornya berapa.
skor saya 75 ya. 75 itu berarti saya dapat berapa ini? Nomor absen 1. Ini jawabannya, ini nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 benar, nomor 5 benar, nomor 6 salah ini. Nomor 6 salah, ini harusnya berarti apa kira-kira? Porselin, emas, minyak bumi, rempah-rempah, senjata, kain, emas, elektronik, porselin, rempah-rempah, kain, dan porselin. Nah, ini saya masih bingung nih, coba saya lihat lagi di bawah ya. Islamisasi di Nusantara ini benar, terus agama Islam abad ke-7 kira-kira yang mana? Berita India, catatan Marco Polo itu sekitar abad ke-11. Mungkin jawaban kalau Mahuan tuh kelihatannya abad ke-15. Berita dari India bersumber dari para pedagang, kalau menurut saya mungkin jawabannya ini ya. Nah, coba nanti Anda cek kembali jawabannya ya. Terus kemudian ini nomor 5 ini saya tadi salah, berarti jawabannya yang mana? Kampung Muslim, Kauman, atau Nagari ya. Terus berikutnya, nomor berikutnya ini benar, faktor yang memudahkan. Terus ini juga benar, saluran islamisasi benar. Terus ini juga benar, ini salah, pedagang perantara. Terus ini Arab Persia Gujarat benar, Iskandar Muda benar, Majapahit juga benar. Ini salah ya, penyebaran Islam melalui ajaran tasawuf lebih mudah, itu kira-kira apa ya? Oh, jawabannya mungkin politeisme ya. Politeisme, lupa saya. Jadi politeisme itu percaya kepada sesuatu kekuatan di luar tubuhnya, yang sifatnya tentu adalah ketuhanan, menganut ada zat yang menciptakan. Terus kemudian ini juga benar, Marco Polo benar, jual beli dilakukan dengan cara barter juga benar. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Video singkat ini saya tujukan kepada teman saya yang mengirim token soal tadi. Mudah-mudahan juga memberikan perspektif baru dalam mengerjakan. Tadi saya mengerjakan selama 10 menit 10 soal tersebut dan hasilnya 75 ya, tidak terlalu buruk ya, tetapi sebagai seorang guru barangkali harus lebih ditingkatkan lagi pengetahuan saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita jumpa lagi pada pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.